根無塵，太極。我唔會輸俾你嘅，我永遠都唔會輸俾你嘅。Film diawali dengan memperlihatkan salah satu guru Shaolin bernama Guru Yuan yang sedang membawa murid baru bernama Tian Bao. Kemudian Tian Bao dikenalkan dengan Jun Bao yang saat itu sudah menjadi murid Shaolin. Karena Tian Bao adalah murid baru, Guru Yuan kemudian menyuruhnya untuk memanggil Jun Bao sebagai senior. Namun Tian Bao enggan memanggil Jun Bao sebagai senior karena dirinya memiliki tubuh lebih tinggi dan usianya yang lebih tua. Maka dari itu Jun Bao dipanggil senior hanya jika sedang di depan gurunya dan murid yang lain. Sejak saat itu mereka berdua pun menjadi akrab dan selalu bersama. Lalu di saat mereka sedang melihat murid yang lain berlatih kungfu, tiba-tiba ada murid senior yang mengganggu dan membuli mereka. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi menemui Guru Yuan dengan maksud untuk diajari kungfu agar bisa menang dalam berkelahi. Saat itu Guru Yuan tidak mau mengajari mereka dan mengatakan bahwa kungfu hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Tian Bao yang saat itu masih dendam akhirnya membalas perlakuan seniornya. Namun karena kepolosan Jun Bao, mereka pun ketahuan yang pada akhirnya mereka berdua dihukum. Lalu Guru Yuan yang kasihan kepada dua muridnya itu kemudian berakting marah sambil memberi roti kepada mereka berdua. Hari demi hari mereka lewati sampai tidak terasa waktu membuat mereka berdua tumbuh menjadi dewasa. Tian Bao tumbuh menjadi lelaki yang ambisius, arogan, dan kasar. Sedangkan Jun Bao tumbuh menjadi lelaki yang lurus, polos, dan baik hati. Nah, pada suatu hari Jun Bao mengintip gurunya yang sedang berlatih jurus tapak Buddha dan mempelajarinya secara diam-diam. Kemudian di aula Shaolin diadakan suatu pertandingan untuk mencari 4 orang murid yang terbaik dan akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pada pertandingan pertama, Tian Bao akan melawan Xin Bao, yaitu murid Shaolin yang dari kecil selalu membulinya. Dari awal pertandingan terlihat bahwa Tian Bao mengunggulinya. Namun Xin Bao sempat berbuat curang, walau pada akhirnya Tian Bao tetap saja menang dan menghajarnya habis-habisan. Tindakan Tian Bao yang berlebihan itu membuat Master Yuan marah. Namun saat itu Tian Bao malah menentang gurunya dan terjadilah pertarungan antara murid dan guru dalam pertarungan itu. Karena terdesak, Tian Bao tidak sengaja menggunakan jurus tapak Buddha yang ditirunya dari Guru Yuan yang tentu saja membuat gurunya semakin marah dan memerintahkan murid lain untuk menangkap Tian Bao dan Jun Bao. Namun kekompakan mereka berdua dalam bertarung membuat para murid lain kewalahan untuk melawannya. Lalu di tengah-tengah pertarungan itu, Guru Yuan melindungi mereka berdua dan membiarkan mereka pergi dari sana.
Jun Bao dan Tian Bao meminta maaf kepada Guru Yuan. Namun mereka berdua sudah terlanjur dikeluarkan dari kuil Shaolin. Guru Yuan kemudian berpesan agar mereka pergi ke dunia luar dan belajar dari kehidupan. Saat itu Guru Yuan tidak khawatir dengan Jun Bao, namun justru khawatir dengan Tian Bao karena sifatnya yang agresif. Maka dari itu Guru Yuan memberikan sebuah kitab yang bisa memberikan kedamaian berbentuk ajaran Qi yang terdapat di dalam kehidupan. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan kuil Shaolin. Singkat cerita, mereka berdua singgah di suatu kota. Karena lapar, mereka berdua berusaha mencari makan dengan cara mengemis. Di sana, mereka berdua melihat seorang wanita bernama Xiulin yang sedang mencari suaminya. Di sisi lain, ada seorang preman yang sedang memukuli seorang pedagang dan menghancurkan barang dagangannya. Namun saat itu, ada seorang wanita bernama Melon kecil yang berniat membantunya dengan cara mencuri uang dari si preman itu dan kemudian diberikan kepada si pedagang. Namun pencurian itu segera diketahui yang membuat Melon kecil langsung dikeroyok oleh mereka. Jun Bao yang melihat kejadian itu langsung berusaha menolongnya, sedangkan Tian Bao melindungi wanita itu karena langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena kemampuan kungfu yang dimiliki oleh Jun Bao, para preman itu dengan mudah dikalahkan. Tetapi keributan itu justru mengundang pasukan pemerintah yang akhirnya memaksa mereka bertiga untuk melarikan diri dan bersembunyi. Di saat yang sama, datanglah iring-iringan pejabat yang bernama Gubernur Liu. Dia dikenal sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani. Tian Bao yang melihat Gubernur Liu menjadi berhayal dan ingin menjadi sepertinya. Setelah itu, Melon kecil membawa mereka berdua ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di sana juga ada Xiulin yang sedang minum-minum sambil memikirkan suaminya yang telah hilang. Ternyata, suami yang selama ini dicari oleh Xiulin telah menjadi kekasih dari adik Gubernur Liu. Sampai-sampai suami Xiulin tidak mau mengakui Xiulin sebagai istrinya. Mendengar hal itu, Xiulin pun segera pergi dari tempat itu dengan menyerahkan gitar kesayangannya. Namun ternyata adik Gubernur Liu tidak suka dengan hal tersebut dan perkelahian pun terjadi. Jun Bao yang merasa kesal langsung menolong Xiulin sambil menghajar para pengawal dari adik Gubernur Liu. Karena situasi yang semakin kacau dan semakin banyak pasukan yang datang, akhirnya mereka semua melarikan diri dan bersembunyi sampai situasi normal. Kemudian saat larut malam, mereka semua kembali lagi ke restoran itu untuk beristirahat. Ternyata pemilik restoran itu adalah teman Melon kecil dan tempat tersebut adalah markas para pemberontak yang menentang kebijakan pemerintah. Keesokan harinya, Tian Bao dan Jun Bao melihat poster buronan dari para pencuri yang semalam mereka lihat. Kemudian demi memperoleh uang, mereka berdua membuat pertunjukan. Barang siapa yang membayar 1 sen dapat memukul sebanyak 1 kali. Dan jika bisa membuat kesakitan, uang akan dikembalikan sebanyak 3 kali lipat. Saat itu ada orang yang mencoba membayar 50 sen. Namun karena tidak membuahkan hasil, orang itu kemudian membayar sangat banyak dan mengeroyok mereka. Seketika itu, mereka berdua senang karena memperoleh uang yang banyak tanpa terluka dan rasa sakit. Namun di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba datanglah perwakilan dari pemerintah yang bernama Hekun. Dia adalah tangan kanan dari Gubernur Liu. Ia meminta uang pajak sejumlah 150 sen kepada Jun Bao dan Tian Bao. Tian Bao yang saat itu mencoba mencari muka dengan bangga memberikan uang hasil jerih payah mereka berdua untuk ditukar dengan diperbolehkan menjadi prajurit. Hekun kemudian memberikan syarat untuk memukul diri sendiri dan setelah itu akan diterima sebagai prajurit. Tian Bao saat itu juga langsung melakukannya, namun Jun Bao menolak dan akhirnya dua sahabat yang dari kecil bersama ini akhirnya harus berpisah karena berbeda prinsip.
Singkat cerita, malam harinya, ketika Junbao pulang ke restoran, Siulin tengah mabuk-mabukan karena sakit hati atas perlakuan suaminya. Junbao yang mempunyai rasa kepedulian tinggi kemudian mencoba menenangkannya dengan berbagai cara agar Siulin bisa menerima kenyataan. Keesokan harinya, saat mereka semua sedang makan, mereka didatangi oleh pasukan pemerintah yang tujuannya tidak lain adalah untuk menagih uang pajak. Perdebatan pun terjadi karena mereka mengaku bahwa sebelumnya sudah membayar pajak. Namun, karena keserakahan pemerintah, mereka semua harus membayar pajak 2 kali lipat. Junbao yang saat itu mencoba berunding justru malah diperlakukan dengan kasar. Bahkan dipaksa juga untuk berlutut sambil memakan makanan yang telah diinjak. Namun Siulin yang sudah tidak tahan melihatnya kemudian melawan mereka. Dan terjadilah perkelahian di sana. Pintu dan jendela pun ditutup agar tidak mengundang perhatian. Namun setelah semua prajurit dikalahkan, ternyata ada satu orang yang berhasil meloloskan diri. Junbao ketika itu berusaha mengejarnya sampai ke daerah dekat kamp prajurit. Namun sebelum prajurit itu sampai di kamp, prajurit tersebut justru dihentikan oleh Tianbao dan langsung dibunuhnya. Saat itu Junbao senang karena sahabatnya masih mau membantu saat dirinya sedang kesulitan. Junbao bahkan menginginkan kehidupannya kembali seperti dulu. Namun Tianbao menyuruh untuk melihat masa depan dan tidak bergaul dengan para pemberontak. Scene beralih ke kamp prajurit. Saat itu di sana sedang diselenggarakan pertarungan untuk melihat kehebatan dari para prajurit. Demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, Tianbao mencoba menunjukkan keahliannya di depan Gubernur Liu. Kehebatan Tianbao tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan dirinya dengan mudah mengalahkan para petarung lain. Tianbao yang saat itu sudah percaya diri justru tidak dihargai karena alasan sikapnya itu tidak menghormati prajurit lain. Namun untungnya saat itu Tianbao masih diberi kesempatan dan ditunggu pembuktian atas kesetiaannya. Setelah kejadian itu, Tianbao mendatangi restoran dan memperingatkan teman-temannya untuk segera melarikan diri karena tempat ini sudah diketahui oleh pemerintah sebagai markas dari kelompok pemberontak. Namun saat itu pemilik restoran tertangkap dan kemudian dibunuh dengan keji. Setelah itu, demi membalaskan dendam, mereka akhirnya mempunyai rencana untuk menyerang kamp gubernur dengan bantuan dari dalam, yaitu Tianbao. Keesokan harinya, mereka berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan langsung mencoba mendekati kamp gubernur dengan arahan dari Tianbao. Namun, setelah dekat dengan kamp, ternyata para prajurit sudah mengetahui niat mereka dan langsung mengepung mereka. Karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka semua akhirnya mencoba melawan. Pertarungan sangat tidak seimbang yang membuat mereka dibantai satu demi satu. Ternyata yang melakukan pengkhianatan adalah Tianbao dengan membuat siasat agar bisa membasmi para pemberontak termasuk sahabatnya sendiri yaitu Junbao. Saat itu dengan beruntungnya Junbao berhasil melarikan diri. Namun Siulin dan Melon kecil tertangkap.
我以為佢哋有三頭六。 Karena pengorbanan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Tian Bao, akhirnya Gubernur Liu mengangkat Tian Bao menjadi letnan pasukan. Tidak hanya itu, Gubernur Liu tertarik dengan kehebatan dari Jun Bao dan meminta Tian Bao untuk mengajaknya menjadi pasukan pemerintah. 幾好功夫啊！我哋應該全條出力，否則格殺不論。 Di sisi lain, Jun Bao yang tidak percaya bahwa sahabatnya telah mengkhianatinya menjadi sangat terpukul. 一個人去救曬佢哋出嚟。 Pada malam harinya, Melon kecil ternyata dibiarkan hidup karena Tian Bao mencintainya. Dan saat Tian Bao mencoba merayunya, Melon kecil melawan yang akhirnya dia diketahui oleh Gubernur Liu. Tian Bao yang saat itu tidak mau reputasinya menjadi hancur di mata gubernur, akhirnya dengan terpaksa harus membunuh Melon kecil. 我之所以公公唔追女人，我又點會為女人？我冇叫你殺佢喎。 Singkat cerita, demi memancing kedatangan Jun Bao, Xiu Lin dijadikan tawanan oleh Tian Bao. Tian Bao berusaha meyakinkan dan mengajak Jun Bao untuk bergabung menjadi pasukan pemerintah. Namun Jun Bao tetap menolaknya karena perbincangan mereka buntu dan terdapat perbedaan prinsip. Maka mereka pun akhirnya bertarung. 睇都冇情講。 Kungfu Tian Bao sejak dulu memang sudah di atas Jun Bao, dan juga ambisi Tian Bao untuk menjadi yang terhebat membuatnya semakin sulit untuk dikalahkan. 喂寶，你唔夠我打啊！死咗個兄弟啊！ Pertarungan mereka berlangsung cukup lama hingga membuat menara yang menahan Xiu Lin menjadi hancur dan sepertinya mau roboh. Lalu dengan segera Jun Bao menahannya meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Akhirnya Jun Bao pun kalah dan terluka. Lalu dengan segera Xiu Lin membawanya pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Xiu Lin membawa Jun Bao ke kediaman temannya di pinggiran desa untuk diobati. Namun luka batin yang diterimanya cukup parah yang mengakibatkan mental Jun Bao menjadi terganggu dan sedikit gila. Hari demi hari, sikapnya semakin menjadi-jadi. Namun untung saja Xiu Lin dan temannya dengan sabar membantu Jun Bao untuk keluar dari depresinya itu. 仲害死咗咁多人，過兩三日就會好噶啦。佩服高人。 高人裝咪得咯，激下你哋啊！喊成咁啊！我俾佢 Scene beralih ke Tian Bao yang sangat terobsesi dengan kekuasaan. Ia terlihat sedang melatih pasukannya dengan cara yang kejam. He Kun yang melihat itu menjadi terganggu dan berniat melaporkannya kepada Gubernur Liu. Namun saat itu Tian Bao tanpa basa-basi langsung menghabisi He Kun. Kembali ke Jun Bao, Xiu Lin dan temannya yang selalu sabar tetap membantu dan selalu mencoba hal baru untuk menyadarkan Jun Bao. Namun pada suatu ketika, Xiu Lin mengajak Jun Bao untuk berjalan-jalan. Di sana Jun Bao melihat tanaman yang tumbuh di atas batang pohon yang telah mati dan seorang petani yang mendapat kabar bahwa anaknya telah lahir. Karena kegirangan, orang itu pun meninggalkan kayu bakarnya dan langsung berlari menghampiri anaknya. Hal itu membuat Jun Bao mengerti bahwa untuk melangkah maju dirinya harus menghilangkan beban yang ada. Setelah itu, Jun Bao membuka kitab pemberian gurunya dan belajar memahami arti di dalamnya. Hari demi hari dia lewati dengan belajar. Sampai suatu hari dia menjadi mengerti dan sadar bahwa ada suatu jurus yang berbeda di alam sekitar, yaitu Tai Chi. 順乎自然，你今日又喺度搞邊科？不自然，為之太既然。只不過負擔嚟㗎嘛，你啱啱好翻，食多啲啦。 Dari hari ke hari, akhirnya Jun Bao mulai memahami makna dari kehidupan. Ternyata kitab Tai Chi itu telah mengajarkan sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Setelah itu, Jun Bao pun mulai mempraktekannya ke dalam jurus-jurus yang menghasilkan kelenturan sekaligus kekuatan tenaga dalam yang sangat besar.
Di sisi lain, Tian Bao yang semakin brutal mencoba menghabisi setiap orang yang menyembunyikan keberadaan Jun Bao. Sampai suatu ketika, ada 2 orang yang mendatangi Jun Bao dan memberitahukan bahwa Tian Bao mencarinya dengan brutal, sampai-sampai membunuh satu keluarga. Lalu Jun Bao saat itu disarankan untuk melarikan diri, namun dirinya lebih memilih untuk mencoba menghentikan kebrutalan Tian Bao agar tidak tersesat terlalu jauh. 我一定要想辦法，唔俾佢再生死有。冇去啦。我知我會同符係假啲，希望今Singkat cerita, Jun Bao bersama dengan Xiulin mencegat iring-iringan Gubernur Liu yang tidak lain untuk menangkapnya dan dijadikan sandera untuk menghentikan kebrutalan Tian Bao. Xiulin berhadapan dengan Gubernur Liu, sedangkan Jun Bao berhadapan dengan adiknya yang tentu saja dengan mudah mereka berdua bisa menangkapnya. Setelah berhasil menangkap Gubernur Liu, mereka berdua segera pergi ke kamp prajurit untuk menemui Tian Bao dengan menjadikan Gubernur Liu sebagai sandera. Awalnya, Jun Bao mencoba untuk menghentikan Tian Bao tanpa kekerasan. Namun Tian Bao yang tidak mudah untuk menyerah kemudian langsung menyerang Jun Bao. 叫佢跪低。呢幫人嘅，你封一樓鞠躬啊！行唔到， Jun Bao yang saat ini telah menguasai jurus Tai Chi dengan mudah mengimbangi perlawanan dari Tian Bao.太極。 Tian Bao sebetulnya menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Jun Bao. Namun dirinya yang sudah dikuasai oleh keserakahan justru tetap mencoba untuk melawan Jun Bao, bahkan dirinya memerintahkan prajurit untuk membantunya. Para prajurit saat itu tidak bisa membantunya karena Gubernur Liu sedang menjadi sandera. Namun karena Gubernur Liu dianggap oleh Tian Bao sebagai hambatan, akhirnya dia pun langsung membunuhnya. Para prajurit yang melihat kejadian itu lalu berpaling dari Tian Bao dan memberikan ruang untuk mereka bertarung. Tian Bao yang sudah tidak mempunyai pilihan lain tetap mencoba melawan Jun Bao, walaupun dirinya mengetahui bahwa Jun Bao lebih unggul dalam segala hal. Dan akhirnya di pertarungan itu Tian Bao tewas di depan mata Jun Bao karena ambisinya sendiri. Para prajurit yang saat itu sudah tidak mempunyai komando kemudian menyerah dan membiarkan mereka berdua untuk pergi. Singkat cerita, setelah pertarungan akhir itu, Jun Bao dan Xiulin akhirnya memutuskan untuk berpisah karena Jun Bao ingin mengantarkan Abu Tian Bao kepada gurunya. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih.